Selamat pagi, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita buka Lukas 15 ayat yang ke-12 sampai ke-20. Kita buka sama-sama, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Lukas yang ke-15 ayat 12 sampai ke-20. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sama-sama kita baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sisi lain dari anak yang hilang, sisi yang baik. Dia bukan cuma minus gitu. Gak ada lah orang yang cuma minus doang gitu ya. Ada gak sih? Bahkan kalau kita bilang siapa sih orang paling jahat di muka bumi ini menurut Bapak Ibu? Buat kita yang mendengarnya, oh ini orang jahat banget. Tapi mungkin buat beberapa orang terdekatnya dia baik banget. Jadi memang gak mungkin cuma ada satu sisi dari seseorang gitu ya. Dan ya sebagai manusia kita lebih mudah untuk melihat, bukan saya yang ngomong ya, sisi buruk katanya. Lebih mudah melihat sisi buruk. Ngelihat sisi buruk orang tuh kayak itu. Permen Fox tahu ya Bapak Ibu? Permen Fox kan bungkusnya bening gitu. Yang gak guna juga sebenarnya, udah ketahuan itu warnanya apa, rasanya apa, udah ketahuan. Nah itu ngelihat sisi buruk seseorang tuh gitu, kayak dibungkus tapi bungkusnya transparan. Nah, kalau ngelihat sisi baik, ini perlu suatu kejelian, perlu survei dulu gitu ya, atau perlu apa? Perlu merasakan, perlu pengalaman dulu, dan sangat subjektif gitu ya. Yang pertama, belum. Ya udah, yang pertama dilompat aja Jar. Kekurangan atau kesalahan si bungsu. Kita bicarain ini sedikit supaya kita nggak lupa dan kita bisa tetap belajar dari kesalahan orang lain. Jangan kesalahan kita ya, jangan kita yang salah, orang lain aja. Kita belajar aja gitu ya. Yang pertama adalah gini, Bapak Ibu, kalau di Israel itu memang ada satu budaya pembagian warisan ketika orang tua masih hidup. Tapi si bungsu ini dia dengan kepintarannya sendiri gitu ya, dengan keideannya, inisiatif dia minta warisan. Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku harta bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
Ini di budaya manapun lah gitu ya. Kalau anak yang minta kayaknya rada-rada kurang ajar gitu ya. Kalau di Israel, nah ini, warisan dibagi ketika orang tua masih ada itu suatu hal yang lumrah. Tapi itu biasanya atas inisiatif ayah. Inisiatif si orang tua, bukan si anak yang minta. Terus pembagiannya gimana? Kok udah dibagi terus nanti orang tuanya gimana? Nah ini pembagiannya. Ada si sulung dan si bungsu. Si sulung akan dapat lebih besar. Tapi jangan salah, ada bagian yang besar, ada tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kata Uncle Ben di Spider-Man, Bapak Ibu nonton Spider-Man ya? Ya, well kalau nggak nonton silahkan nonton nanti. Kalau kata Uncle Ben di Spider-Man dia bilang, in great power there is great responsibility. Dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Kalau di bagian warisan-warisan gini, ketika ada uang yang lebih besar dibagi, tanggung jawab si anak terhadap orang tua lebih besar. Kenapa si sulung dapat 2/3? Karena dia harus mengurus orang tua, dia juga mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan si orang tua. Misalnya kalau si orang tua itu punya peternakan, dia akan mengurus semua peternakan itu. Terus orang tuanya ngapain? Kalau bahasa saya sekarang orang tuanya istirahat. Udah bekerja segitu lama. Jadi orang tuanya ngapain? Istirahat. Istirahatnya ngapain? Kalau sekarang istirahatnya naik cruise gitu ya. Keliling dunia. Manajemen pekerjaan itu semua jadi tanggung jawab anak yang pertama deh. Itu yang terjadi. Nah, si bungsu biasanya dapat cuma 1/3. Next, Jer. Nah, si bungsu cuma dapat 1/3 aja. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih sedikit terhadap keluarganya. Yang terjadi di sini kan tidak lazim. Si bungsu yang minta, si bungsu yang inisiatif. Kekurangannya si bungsu apa jadinya? Ini dia. Dia tidak menghargai otoritas kepala keluarga. Saat itu kepala keluarganya adalah bapaknya. Harusnya papanya yang inisiatif, tapi dia nggak tahu keidean dari mana gitu ya. Dia yang minta. Dan dengan permintaan dia, ini akan memicu konflik dalam keluarga. Karena dia yang minta. Bisa memicu konflik dan ya keluarga bisa jadi nggak harmonis. Bisa aja bapaknya nggak mau kasih gitu kan. Bukan saya yang inisiatif, bisa dong. Jadi si bungsu ini tidak menghargai otoritas papahnya dan juga nggak berpikir panjang untuk keharmonisan keluarga. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah ketika dia sudah dapat, ini nih Bapak Ibu ya, ketika dia udah dapat, dia pergi jauh. Dia pergi jauh, nggak mau urusan sama keluarga, pergi jauh ke negeri orang. Dan ketika uang ada di tangan, semua orang tiba-tiba jadi, dan ini terjadi sama si bungsu, dia lupa. Mungkin gitu ya, dia sudah punya rencana sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah dia foya. Dia pikir, oh ini negeri A ini bisa bikin usaha. Ya udah sekarang dihabisin setengah dulu, terus nanti sisa setengahnya lagi saya bikin usaha. Tapi masalahnya yang terjadi tadi dibilang adalah tiba-tiba ada bencana di luar ekspektasi. Kena zong dia. Nah, ini Bapak Ibu, uang atau berkat, kita katakan berkat lah lebih gampang gitu ya, bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Bisa nggak? Bisa.
Tapi seringkali kita lebih tergoda untuk jauh dari Tuhan ketika kita punya banyak uang. Nah, ini Anda dan saya nih, Bapak Ibu dan sama saya nih, kira-kira yang mana? Ketika kita punya uang, apakah kita semakin bisa mendekati Tuhan? Atau malah kita kayak anak bungsu, foya-foya? Ketika kita punya banyak uang, apakah kita semakin terbeban dengan pekerjaan Tuhan? Atau ada orang lain juga lah yang akan nanti mengerjakannya buat kita? Ini bisa jadi catatan buat kita. Nah, itu tadi sisi negatif. Yang kedua, sisi positif, kita akan cepat. Sisi positifnya, yang pertama, banyak loh dia ternyata. Dia adalah seorang yang mandiri. Anak bungsu ini punya keinginan untuk berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, dia mau mencoba menjadi dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang meninggalkan rumah. Yang pertama, bisa karena pernikahan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-31, saya bacakan. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ketika seorang telah dewasa dan dia menikah, dikatakan di sini meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi dia mandiri, membangun masa depannya sendiri. Itu pernikahan. Yang kedua, alasan seorang meninggalkan rumah adalah karena panggilan atau pekerjaan. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini merantau, gampangnya gitu ya. Abram dan keluarganya pergi karena dapat panggilan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan atau banyak orang-orang misionaris yang terpanggil untuk meninggalkan rumah, masuk ke pedalaman atau pergi jauh dari rumah untuk memberitakan firman. Dan juga yang gampang, Bapak Ibu di sini banyak yang merantau kan. Kalau generasi kedua ya udah mulai generasi menetap lah. Tapi kalau generasi yang pertama, yang masih punya kampung, ya kan? Si bungsu ini punya inisiatif tinggi untuk mengembangkan diri dan membangun hidupnya. Nah, papahnya si bungsu ini orang yang cukup berada ternyata. Karena semua di rumahnya, kalau kita baca keseluruhan dari perikop ini, dalam perumpamaan ini, si bungsu ini seorang yang tahu beres. Orang upahan bapaknya banyak, yang kerja dalam rumah banyak, yang kerja di luar rumah banyak. Berarti papanya adalah seorang yang sukses, seorang yang kaya. Jadi dalam rumah bapaknya semua tersedia, semua aman. Bapak Ibu pernah dengar ini enggak? Ada pepatah lama nih kayak gini nih. Enggak ada nahkoda yang tangguh lahir dari laut yang tenang. Enggak ada nahkoda tangguh lahir dari laut yang tenang. Maksudnya gimana? Si bungsu ini mau jadi seorang yang tangguh. Dia punya inisiatif, kalau gue di sini gue nggak bisa setangguh itu. Toh nanti gue juga akan pergi. Kalau nanti pergi kenapa nggak sekarang aja? Mungkin pikir dia kayak gitu. Semakin cepat dia memulai usahanya sendiri, semakin cepat dia akan sukses. Dalam pikirannya mungkin seperti itu ya. Nah, ini kita masuk yang ketiga, karena dia berpikir kayak gitu. Kita masuk yang ketiga, yang C. Si bungsu berani menghadapi tantangan. Nah, keberaniannya bungsu ini harus dapat apresiasi tersendiri. Kenapa? Karena enggak semua orang punya keberanian yang sama. Enggak semua orang punya
mungkin kepinginnya sama, tapi nggak semua orang berani melangkah. Nah, si bungsu ini harus dapat poin tersendiri. Dia sengaja pergi jauh dari keluarganya, nggak ada saudaranya. Dia harus menghadapi segala macam hal yang terjadi nanti, yang ternyata ya unexpected gitu kan. Tapi nggak punya siapa-siapa. Dia berani untuk menghadapi tantangan tanpa bantuan keluarganya. Kan orang bilangnya niat dulu. Nah, ini bungsu ini bukan cuma niat, dia melangkah untuk jadi seseorang yang berani. Dia keluar dari comfort zone sampean. Dia keluar dari comfort zone-nya, menghadapi tantangan. Nggak ada orang yang bilang dia berani menghadapi tantangan, tapi dia tetap berada di situ-situ aja gitu ya. Ketika dia berani melangkah, berarti dia keluar dari zona nyamannya dia udah berani untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, karena dia sudah punya inisiatif, dia berani menghadapi tantangan, yang dia lakukan pada dirinya sendiri adalah bertanggung jawab. Minimal pada dirinya sendiri. Dia pikir, foya-foya, oke lah, ntar kan masih bisa usaha, mau dengan modal sedikit, saya kan bisa lah memulai sesuatu. Ini negeri yang penuh kemungkinan, full of opportunity gitu ya. Tapi ternyata ya itu tadi unexpected, ada bencana, dan dia berusaha dengan segala cara untuk bertahan hidup. Keputusan dia untuk pergi dari keluarganya, pergi jauh itu pasti dia sudah perhitungkan. Saya nggak tahu cerita Bapak Ibu yang merantau, tapi ada kemungkinan minimal biasanya gitu, udah punya plan lah. Ada yang plannya, ada keluarga di sini, paling nggak saya bisa numpang dulu sebentar, misalnya gitu ya. Atau saya udah dapat kerjaan, jadi ntar cari tempat tinggal mah gampang. Atau ya udahlah, pokoknya gimana caranya, yang penting kalau merantau tuh bisa hidup. Mau ngemper deh, yang penting hidup dulu. Di Alkitab ditulisin dia foya-foya. Foya-foya tuh nggak mungkin sendiri. Coba sekarang kalau Bapak Ibu mah nggak foya-foya, biasa yang foya-foya anak muda. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman muda, ya, yang suka foya-foya, ada yang foya-foya sendirian. Stres kalau foya-foya sendirian, bener nggak? Foya-foya itu mesti punya teman. Foya-foya itu mesti punya teman. Ini yang dilakukan sama si bungsu. Dia membangun jejaring. Foya-foya bukan sembarang foya-foya, dia ya berusaha. Karena dia di negeri orang, dia cari tahu deh. Ini kira-kira saya bisa temenan sama siapa dulu nih? Saya harus punya pegangan dulu nih. Karena kalau orang buka usaha atau buka apapun, dia mesti punya ini kan, temen yang bantuin beli minimal kalau gitu ya. Jangan kalau jadi temennya punya usaha, gratisin dong. Jangan dong, bantuin beli gitu ya. Tapi ya itu tadi, ternyata ketika uangnya mulai tipis, ada bencana, ini di luar dugaan dia. Dan mungkin teman-temannya karena dia baru mulai pertemanan gitu ya, karena dia orang asing. Ini orang udah gak punya duit, udah tinggalin aja lah. Ada kan ya, yang teman-teman modelnya lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu menggemaskan lah gitu. Ketika punya duit, tempel semua orang, dekat tiba-tiba. Giliran gak punya duit, hilang. Nah ini yang mungkin terjadi gitu sama si bungsu kan. Gak diceritain, tapi ini yang bisa kita pikirkan bersama gitu ya. Dan dia melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Gimana? Dia bekerja. Ini dia masalahnya. Dia bekerja sebagai tukang kasih makan
babi. Dia ini ceritanya orang Yahudi karena Tuhan Yesus yang cerita gitu ya. Tuhan Yesus yang cerita berarti dia menceritakan kebiasaan orang Yahudi. Tapi di negeri orang banyak hal bisa terjadi. Si bungsu harus bekerja dan dia mungkin sekali dia nggak punya keterampilan apapun. Kenapa? Karena tadi banyak orang yang bantuin dia dulu di rumah. Jadi dia nggak usah ngapa-ngapain. Bangun tidur dia cuma begini doang, tiba-tiba bajunya udah rapi. Jadi dia nggak punya keterampilan apapun. Kasih makan, jagain babi emang nggak perlu keterampilan apa sih mungkin gitu dia pikir. Ya udahlah saya coba ngelamar deh. Buat orang Yahudi ini adalah sebuah hal yang hina. Dan ini yang dilakukan sama si bungsu. Karena pikir dia adalah di negeri orang, saya harus melakukan apapun supaya saya bisa bertahan hidup. Tapi ini resiko dan dia harus bertanggung jawab untuk hidupnya. Apapun harus dilakukan supaya tetap survive. Di dalam 1 Tesalonika yang ke-11 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-11 dan 12. Tesalonika 11 ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dalam surat Tesalonika ini dikatakan adalah suatu kehormatan ketika kita bekerja dengan tangan. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya nggak nyuri juga tapi ya, nyuri kan bukan pekerjaan. Jangan hobi juga dong. Jenis pekerjaan yang kita lakukan, kita harus hargai, kita harus bangga. Karena itu adalah, Alkitab mengatakan itu kehormatan. Ketika kita bisa hidup dari hasil kerja kita, itu adalah suatu kehormatan. Yang kelima, si bungsu menyadari keadaannya. Si bungsu ini kita udah menuju akhir nih kayaknya nih. Dia mulai sadar. Dan ini saya bilang sebagai bentuk awal dari pertobatan. Bentuk awal. Kadang-kadang, ya nggak selalu, tapi seringkali kita perlu tragedi dalam hidup dan kesedihan supaya kita sadar bahwa ada sebuah keputusan dalam hidup kita yang kita ambil dan itu adalah sebuah kesalahan. Ya, tapi jangan sering-sering ya. Kalau enggak, hidup kita penuh tragedi mulu. Karena keputusan yang salah, meskipun udah dipertimbangkan, tadi ya saya bilang, enggak mungkin si bungsu ini pergi dengan tanpa perhitungan sama sekali gitu, enggak mungkin. Tapi memang, ya ternyata keputusannya salah. Hidupnya berat. Dan si bungsu ingat sama rumah. Kita juga suka gitu ya, begitu sulit, begitu apa, ingat rumah, ingat Tuhan, gitu ya. Keputusan yang salah membuat keputusan yang salah. Kehidupan yang sulit seringkali bikin kita ingat sama Tuhan. Ini awal dari pertobatan. Ingat Tuhan, awal dari pertobatan. Tapi nggak boleh cuma di situ. Yang keenam, harus terima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika dia pulang, artinya dia melangkah. Dia mengambil keputusan untuk pulang, dia bertobat. Terus dia pikir gini, dia bikin pengakuan. Tadi ayat yang ke-18 yang kita baca, dia bilang gini, aku akan bangkit ke rumah Bapakku. Aku telah berdosa.
pertobatan itu bukan cuma sadar doang, tapi melangkah untuk memperbaiki diri. Akui kita bersalah dan persiapkan diri kita untuk diperbaiki. Saya tulis catatannya di sini. Pertobatan itu dimulai dari pengakuan yang jujur bahwa kita telah bersalah. Dimulai. Jadi pertobatan bukan cuma mengakui dan niat doang. Ini yang penting. Yang berikut dari konsekuensinya, dia si bungsu gitu ya, dia harus belajar jadi seorang yang rendah hati. Gimana maksudnya? Dia bilang gini, aku gak layak disebut anak. Dia itu masih punya bapak loh, dia masih punya rumah. Tapi dia sadar diri karena dia udah minta pertama gitu ya, udah minta dengan inisiatifnya, udah jadi anak kurang ajar. Terus dia bilang, dia belajar dari situ, dia bilang, aku gak layak lagi disebut sebagai anak. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Dan ini membawa kita ke poin yang berikutnya. Konsekuen. Konsekuennya gimana? Dia mau jadi hamba di rumah sendiri. Bapak Ibu jangan mikir bahwa si bungsu ini mau pulang ke rumah terus minta dijadiin sebagai supervisor atau manajer kebun gitu. Ya kurang ajar sih kalau itu ya. Dia mikir bahwa dirinya udah gak pantas untuk disebut anak. Karena dia sudah minta pergi jauh, memutuskan hubungan dengan keluarganya, terus dia pulang gitu aja. Ya enggak, dia pikir gue udah jadi orang asing. Gak bisa tiba-tiba dia minta jadi petinggi di usaha bapaknya gitu. Dia rela jadi karyawan atau jadi hamba di rumah sendiri. Ini yang kita harus belajar dari si bungsu. Dia berani melangkah, dia berani menerima konsekuensi yang dari yang keputusan dia yang salah. Tapi itu semua gak berarti kalau gak ada yang ketiga ini. Gak ada uluran Bapa yang sayang sama dia. Pertobatannya dia gak berguna kalau bapaknya tetap tutup pintu. Tapi ketika dia pulang, dari ujung jalan, bapaknya udah lihat, bapaknya udah kasih tangan, mau sambut dia. Ini yang bikin dia sebagai anak merasa diterima. Dalam Yohanes yang ke-6, ayat yang ke-37 di sana dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Si bungsu pulang dengan tujuan cuma jadi orang upahan aja, tanpa maksud-maksud. Dan ini Bapa yang mengasihi ini, dia buka tangan lebar-lebar, dia bilang, anakku pulang, kita bikin pesta. Ketika kita punya suatu kesalahan, ketika kita mungkin seperti si bungsu gitu ya, udah merasa terlalu jauh, merasa udah gak mungkin lagi deh, Tuhan udah gak mungkin terima lagi deh. Tapi tadi dalam Yohanes tadi dikatakan, ketika
kita mau bertobat, kita melangkah pulang, ada Bapa yang menerima kita apa adanya. Ada Bapa yang gak akan nolak kita. Apapun keadaan kita. Mau udah belangsak, mau udah gak keruan, mau ancur-ancuran, mau napas kita mungkin udah tinggal satu-satu doang. Ketika kita melangkah, Bapa yang mengasihi kita juga akan menerima kita. Bapa yang mengasihi mengulurkan tangan sama kita. Kami bersyukur kami punya Bapa yang mengasihi kami apa adanya. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau mencintai kami. Gak peduli bentuk kami kayak apa. Gak peduli kesalahan kami kayak apa. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi benih-benih firman yang dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga kami bukan hanya jadi orang percaya yang mendengar, tapi kami juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang percaya yang menjadi cahaya dalam kehidupan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa agar talenta yang Tuhan kasih semakin hari semakin dapat memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan balas sesuai dengan kecintaan kepada Tuhan. Dan kami berdoa agar persembahan dan persepuluhan yang diberikan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan yang melawati kami. Kami bisa merasakan cintanya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Lindungi kami pada hari-hari yang berikut, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Berkati pekerjaan kami, baik itu kami yang bekerja di luar maupun kami yang bekerja di rumah. Berkati anak-anak kami dalam pergaulan dan pendidikannya. Tuhan pagari, berikan malaikat-Mu, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh jauh dari kenakalan dan hal-hal lain yang jahat. Sehingga dalam keluarga kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.